Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di part kedua ini kita akan belajar bagaimana caranya mengkonfigurasi WordPress ya, konfigurasi dasar WordPress. Jadi di praktikum kali ini di part kedua kita akan mencoba mengubah tema, lalu mengubah nama dan juga deskripsi web kita ya. Jadi kan awal ketika habis install kan masih nama default ya. Nah, ini kita bisa ubah-ubah sesuai keinginan kita. Caranya gimana? Langsung saja kita. Oke, jadi kembali lagi di halaman ini kita sebut halaman admin ya, halaman admin WordPress. Lalu ini halaman utama. Kalau istilahnya adalah front end-nya. Kalau ini adalah back end-nya ya. Jadi ini adalah yang dilihat oleh pengguna web kalian dan ini adalah yang dilihat oleh admin. Nah, disinilah kalian mengkonfigurasi, melakukan setting, dan hal lainnya yang berhubungan dengan website kalian masing-masing ya. Jadi hari ini yang di part kedua ini kita akan belajar bagaimana pertama-tama merubah tema dulu. Ini kan masih tema dasar nih, masih ya mungkin kurang enak dilihat lah ya. Kita bisa merubah tema ini sesuai preferensi kita masing-masing. Nah, kalian bisa masuk ke menu ini, Arrange. Jadi kalian bisa hover, bisa arahkan kursornya di sini dulu, mouse-nya, kemudian pilih Themes ya. Klik Themes-nya. Nah, di sini ada pilihan tema. Nah, ini tema yang udah terinstall secara default ya. Ada 4 tema. Nah, lalu kita bisa install tema lain ya. Jadi kalian bisa cari di internet, googling tema WordPress gratis. Nah, ini kalian bisa nyari. Terus nanti biasanya dapat file zip dan bisa diupload di sini. Ya, tapi itu nanti saya ajarkan di lain waktu ya. Ini kita cari saja tema yang ada di WordPress yang bisa kita cari. Misalkan kita bisa add new theme. Atau kalau kalian udah puas dengan salah satu tema yang udah terinstall, tinggal klik activate. Tapi kalau belum, kita bisa cari tema baru, klik add new theme ya. Nah, di sini akan muncul berbagai tema ya, berbagai tema yang bisa kita pilih. Dan ini gratis ya. Nah, dan ini gratis, boleh dipakai sesuka hati. Kalau berbayar, kalau temanya premium itu ada lagi, tapi biasanya berbayar. Biasanya sih rentang harganya per tema mulai dari 100 ribuan, bahkan ada yang sampai jutaan ya. Jadi beda-beda tergantung kompleksitas atau kerumitan temanya. Misalkan toko kita, saya mau milih tema yang misalkan mana ya? Yang simpel-simpel aja ya. Nah, misalkan yang seperti ini deh. Nah, yang generate price ini, saya milih tema yang semacam ini. Kita klik install ya. Atau kalau mau dilihat dulu bisa klik preview. Nanti tampilan temanya itu lebih kurang kayak gini ya. Nah, kalau mau nyari yang lain bisa cek lagi yang lain, misalkan welcome to Hestia. Tampilan temanya lebih kurang kayak gini ya. Jadi kalian bisa klik preview dulu untuk ngecek temanya sesuai apa enggak dengan yang kalian harapkan ya. Karena bisa jadi tampilannya seperti ini, tapi ternyata ketika diinstal itu tampilannya jauh berbeda ya. Itu bisa seperti itu. Ya, jadi bisa dicek lewat preview. Oke, kayaknya saya lebih cocok yang di sini tadi, yang gambar gunung ini. Ya, mungkin ini dulu ya. Oke, saya misalkan milih yang gunung ini, kalian bisa klik install. Nah, nanti tinggal tunggu aja proses loadingnya. Jadi proses ini menandakan temanya akan diinstal di
web WordPress kita. Kalau kalian buka themes lagi, klik lagi themesnya, di sini akan terlihat ada tambahan tema baru. Tadi kan cuma 4 ya, yang 1, 2, 3, 4. Ya, yang terinstall yang ini lagi aktif. Ya, yang lagi aktif itu temanya yang ini. Nah, ini tema baru yang tadi kita install, baru saja kita install. Kalau mau diaktifkan, ya, mau dipakai, diganti menggunakan tema ini, tinggal kita klik activate. Ya, kita klik activate. Atau kalau mau bisa live preview dulu. Nah, nanti dia akan menyesuaikan dengan web kita. Nah, kira-kira kalau diactivate, web kita akan menjadi seperti ini. Ya. Nah, kalian bisa klik active and publish untuk mengaktifkannya. Nah, terus kalian bisa close. Nah, sekarang di tema yang aktif itu adalah Hestia. Ya, tanpa preview juga bisa langsung diklik activate di tema sini ya. Nah, sama aja sama aja isinya. Nah, ini webnya dcstore.00webhouseapp.com atau apapun web kalian nanti ya. Kalian bisa bikin sendiri-sendiri. Di reload. Nah, akhirnya berubah menjadi sesuai tema yang kita install. Ini merubah tema WordPress. Simpel ya. Ya, mirip kayak kita install aplikasi di Windows lah ya. Tidak perlu ada proses coding. Tinggal kita cari masuk menu tema, cari temanya apa, klik activate, klik install dulu, baru nanti klik activate. Oke. Kemudian kalau ingin merubah nama web dan lain-lainnya ya, ingin merubah berbagai hal, kita bisa masuk ke customize di bawah themes. Ini ada customize. Ya, kita bisa klik customize. Nanti akan muncul lagi tampilan seperti ini yang ketika kita live preview tadi ya. Nah, ini bisa kita edit. Nah, ini ada logo pensil ya. Nah, logo pensil itu bisa kita edit. Nah, nanti di bagian sini akan dimunculkan propertinya. Nah, propertinya juga bisa kita edit-edit juga. Oke. Nah, inilah disebut customizing ya. Misalkan ini judulnya diganti. Kan ini Adisti Store langsung gitu namanya ya. Diganti Adisti. Kemudian store-nya huruf kapital semua. Nah, itu bisa Adisti Store. Nah, tagline-nya, nah di sini kan tagline-nya muncul tuh. Kita bisa ganti menjual keperluan Anda. Nah, terus kita bisa milih icon juga di sini. Terus kita bisa milih logo. Nah, nanti logo kita harus upload image ya. Icon juga kita bisa upload image di sini. Tapi ada ketentuannya ya. Kalau icon harus 512 kali 512 pixel. Nah, ada propertinya ya, ukurannya. Oke, jadi ini kita rubah nama webnya. Nah, terus ini juga kita bisa ubah menu-menunya. Nah, menu-menunya seperti apa? Nanti di lain waktu saya ajarkan juga. Oke, jadi pertama yang kalian perlu ketahui dulu, cukup ubah nama tokonya dulu aja ya. Oke, kalau udah dirubah nama tokonya di Store, kalian bisa klik publish. Reload. Nah, sekarang udah berubah namanya jadi Adisti Store. Nah, ini juga kalian bisa ganti nih. Fotonya bisa diganti. Nah, terus kalian bisa ganti jadi parallax juga.
Kalau parallax itu dia selalu nyambung gitu, image-nya nggak berhenti gede, panjang gitu biasanya ya. Nah kalau image dia bentuknya satu aja, image-nya di atas. Oke, terus judulnya selamat datang di Adisti Store. Semua keperluan Anda ada di sini. Nah, oke, terus button teksnya juga kita bisa edit, see more, lihat lebih lanjut. Per tema ini biasanya masing-masing beda ya. Ada emang yang gak bisa diedit, misalkan ini kan sendiri nih, emang gak bisa diedit nih. Ada yang bisa diedit seperti ini. Masing-masing tema yang kalian install, yang kalian activate itu beda-beda biasanya, nggak selalu seperti ini. Oke, terus URL-nya ini mengarah kemana? Biasanya ke about, atau kalian nanti bisa buat halaman sendiri ya. Oke. Nah, terus get in touch-nya kalian bisa edit, hubungi kami. Pokoknya yang ada pensilnya itu bisa diedit, di customize ya. Hubungi kami. Ini misal bisa dikosongin ya, bisa juga. Terus nanti ada form title-nya ini, misalkan tinggalkan pesan, kan gitu ya. Oke. Nah tapi ininya nggak bisa diubah nih. Coba kontak konten. Nah, ini nanti diubah di kontak konten ya. Nah ini kalian bisa, ini kan ada 2 tab nih. Kalau muncul 2 tab ini bisa diubah dua-duanya. Terus kalian bisa klik edit. Kantor kami, misalkan Trihanggo Gamping Sleman DIY Indonesia. Lalu telepon atau WA Adin 6285 XXXXXX misalkan ya. Nah ini sebenarnya bentuknya adalah HTML ya. Nah ini kan ada kelihatan nih heading 4, heading 4 sampai 6 nih. Terus ini paragraf, berarti dia P. Nah, sebenarnya ini bentuknya HTML. Nah kalau kalian belajar dasar-dasar HTML, ini juga bisa kalian edit lewat teks. Nah kalau kalian buka tab teks, itu bentuknya HTML seperti ini. Oke, nah div ini bisa kalian hiraukan. Div itu anggap aja adalah pemisah, sekat gitu ya. Div itu sekat. Nah, div ini nanti berisi paragraf-paragraf biasanya kalau di HTML, di WordPress biasanya. Jadi nggak pakai P biasanya ya. Oke, seperti itu. Nah sekarang dia hubungi kami, kantor kami, Trihanggo Gamping, Adin, bla 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 gitu ya. Terus kita bisa klik publish. Nah sekarang kita reload. Sekarang Adisti Store, selamat datang di Adisti Store. Semua keperluan dari sini. About-nya ini. Oke. Nah coba kita klik about-nya ya, mungkin bisa diedit juga. Ada kontennya? Oh tidak ada. Oh di sini coba nih, about content, kita bisa klik edit nih katanya. Nah nanti akan diarahkan di halaman edit. Nah ini kita bisa edit di sini nih, about kontennya ya.
Nah, ini kalian bisa ketik-ketik sesuka hati. Nah, cara seperti ini namanya sama seperti postingan. Postingan nanti ada di part ketiga setelah ini ya. Nah, ini kalian bisa ganti aboutnya ini. Prinsip kami misalkan. Kami respon cepat. Kualitas terbaik, bergaransi misalkan ya. Terus ini bisa kalian ganti image-image lain-lainnya. Nah, ini akan saya bahas sendiri di materi tentang postingan ya. Oke. Nah, ini kalian bisa edit-edit sendiri. Nah, ini bebas diedit ya. Ini sebenarnya bentuknya juga HTML kalau kalian buka text editornya. Coba text editornya itu kelihatan nggak ya di sini? Nah, kode editor ya. Kalau kalian buka kode editor itu isinya kayak gini, HTML sebenarnya. Tapi kan bingung ya. Daripada lihat HTML mending langsung aja diklik ini diedit, diklik ini langsung edit seperti itu. Kalau udah diedit, kalian bisa update. Oke, kalau udah update, kalian bisa view page. Nah, nanti hasilnya jadi seperti ini. Atau kalian bisa reload. Hasilnya kayak gini nih. Udah ganti ya, prinsip kami, respon cepat, kualitas terbaik, bergaransi. About Hestia tadi kan kita belum ganti ya. Kalau mau ganti, sekali lagi ya, kalian klik tombol mata, nanti cari aja hal yang bisa diganti, ada klik tombol editnya biasanya. Kayak tadi misalkan di mana tadi ya? Wah, ngeblank, error nih. Kalau kalian udah nggak bisa scroll kayak gini, bisa coba reload dulu. Nanti kalau reload, tapi kalau belum ke save hilang ya kalau di reload. Nah, kalian bisa klik mata, cari aja nih kalau edit, kalau ada tombol editnya berarti ini bisa diedit ya gitu. Terus editornya gampang, kayak edit di Microsoft Word aja ya. Tinggal klik aja teksnya, terus misal about this store. Kalau udah klik update, gampang. Untuk editing yang lebih lanjutnya nanti ada materi sendiri ya. Ini yang standar dulu aja, yang gampang-gampang dulu aja. Kalau klik update, nanti juga di sini terupdate. Seperti ini ya, about this store. Seperti ini. Nah, ini untuk konfigurasi dasar ya, yang wajib dilakukan kalau baru saja menginstal WordPress. Jadi ngubah nama webnya, keterangan webnya, milih tema yang sesuai, terus menyesuaikan about seperti ini. Menyesuaikan temanya intinya ya. Karena nanti tiap tema itu beda-beda konfigurasinya. Jadi kalau kalian install tema yang lain belum tentu editingnya seperti itu. Jadi kuncinya adalah di menu customize, kalian nyari aja yang ada logo pensil atau logo mata seperti ini, diklik. Nah, nanti kalian bisa lihat menu-menu tab seperti ini. Kalau ada formnya, berarti itu bisa diedit. Kalau ada tombol editnya, berarti itu bisa juga diedit, tapi nanti muncul pop-up atau muncul halaman lain gitu. Jadi nggak langsung di sini. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan. Oke, jadi itu untuk materi konfigurasi dasar WordPress. Semoga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.